Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia kembali menyapa pendengar Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Di Hong Kong ada partner saya, Sam di Hong Kong di RTHK Radio Television Hong Kong. Gimana sehat-sehat Sam? Amin. Oke. Sehat. Alhamdulillah Walafiat. sehat ya. Ini paling penting itu. Benar, ini masih di penghujung bulan September dan kan kalau September kan ada lagunya September Ceria gitu Ceria. ya. Dan ini ceria untuk Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Ini saya mau ngasih tahu kalau kemarin itu kan ada ulang tahunnya Radio Republik Indonesia dan kita ada penghargaan Suara Kencana dan Halo Jakarta, Halo Hong Kong dapat juara 3. Yeay! Untuk penghargaan. Congratulations. Iya, Ini terima Halo kasih. Jakarta, Halo untuk Hong Halo Kong Jakarta, ya. Halo Hong Kong. Selamat untuk semua ya, tentunya ya. Dan ini diberikannya di pertengahan September kemarin dan semoga ini terima kasihnya bukan hanya untuk tim Halo Jakarta, Halo Hong Kong, tapi juga untuk semua pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Very good. Selamat ya, Sam. Selamat untuk tim Radio Yes. Televisi Hong Kong. Congratulations to RTHK team and RRI team for the award. Ya. Yeay. Wow, Oke. wow, bangga sekali ya. Semoga teman-teman semua juga selalu mendukung nih Iya ya dong, kita. iya dong. Ya, di share yang paling penting di share ya nggak? Benar. Di Hong Kong lagi ada keseruan apa nih di sana? Aduh, di Hong Kong ini banyak di National Day ya. In Hong Kong ya, National Day in Hong Kong itu banyak special offer ya dari pemerintah Hong Kong. Oh. Ya, nonton Ke museum. free transportation. Transportasi Ya, juga transportasi gratis. free ya, half price film tickets ya, nonton di bioskop setengah harga Iya. ya. Terus ada drone show lagi ya, pokoknya itu drone itu sekarang itu lagi tren ya, drone they call drone show ya, itu di malam hari kembang api kan dia bilang not environmental friendly. Iya. Ya nggak? Nah itu kan apa, membakar apa itu yang nggak environmental lah, tapi sekarang pakai drone show. Ya nggak? Pakai and free entry to most of major museum in Hong Kong. Ih, enak banget ya. Coba kalau saya lagi ke Hong Kongnya tuh sekarang ini bisa naik tram gratis juga, bisa naik Star Ferry. Itu gratis ya. Enak banget. Ding juga gratis dari ujung ya. ke ujung gratis. naik turun ya nggak? Wah, itu sih kayaknya saya seharian gak usah kemana-mana deh, bisa naik turun aja di free transportnya ya. Betul. Selamat National Day. Semoga semuanya Yes. merasakan keseruannya dan juga kebahagiaannya. Ya, dan libur untuk seluruh warga negara Hong Kong. Berapa ya. lama? Hah? 1 hari aja? 1 hari. Oh, only 1 one day. hari, only one day. Only one Asik day, banget one di day 1 holiday, Oktober ya. tersebut. National Day, because of National Day, there's a holiday on October 1st. Yeay, Ya. happy holiday. Happy holiday ya semua Oke. teman-teman ya. Alice, do you prefer Tsim Sha Tsui, West Kowloon Cultural District, or the East Coast Park? You mean jogging, picnicking, or watching the sunset? None of the above. It's about watching fireworks. To celebrate the 75th anniversary of the founding of the People's Republic of China, this year's fireworks display will be held from 9 p.m. at Victoria Harbour on October the 1st. Tens of thousands of firing shells will be discharged from barges and pontoons, creating a fireworks display of different levels and layers. The fireworks display will consist of 8 scenes, symbolizing peace and prosperity for the nation and blessings for Hong Kong. You can watch the magnificent show in many places in Hong Kong and Kowloon. There is another option. You can watch the fireworks live on RTHK TV 32 in the comfort of your home.
saat ini saya mau sampai ini bahwa ada berita membanggakan juga. Bukan cuman Hello Jakarta Hello Hong Kong aja yang mendapatkan penghargaan, tapi ada juga Kepala Badan Bahasa Republik Indonesia, ini namanya Profesor Endang Aminuddin Aziz. Beliau ini mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh dalam kecerdasan buatan oleh majalah Time. Jadi dia bersanding bersama dengan ada Mark Zuckerberg, kemudian juga Scarlett Johansson, kemudian juga pendirinya OpenAI. Dari 100 orang-orang yang sangat berpengaruh itu ada orang Indonesia. Keren banget gak sih, Sam? Wah, keren. Profesor ya. Iya, kita Profesor sebagai Endang Aminuddin Aziz. Oke. Sebagai Ini- orang Indonesia pasti bangga banget gak sih, Sam? Bangga ya. AI loh. AI loh. ya. Iya, AI. Kita Oke. langsung saksikan aja bersama-sama perbincangan saya bersama dengan Profesor Endang Aminuddin Aziz. Di ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan, kau datang menghantar berjuta kesejukan. Kasih kau beri udara untuk nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. Tatkala butiran hujan mengusik impian semu, kau hadir di sini di batas kerinduanku. Kasih kau singkap tirai kabut di hatiku, kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Ada lagunya September Ceria. September memang ceria sih. Tadi di awal juga sudah disampaikan ya kalau program Halo Jakarta Hello Hong Kong ini dapat penghargaan ketiga untuk on air personality dalam Suara Kencana. Tapi bukan cuma Halo Jakarta Hello Hong Kong yang dapat penghargaan nih. Ini kali ini penghargaannya lebih keren banget. Ini saya sebagai masyarakat Indonesia aja tuh ikut bangga banget loh atas pencapaian dari Profesor Aminuddin Aziz MA PhD selaku Kepala Badan Bahasa yang dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh dalam kecerdasan buatan oleh majalah Time. Selamat datang, terima kasih. Pak. Selamat juga. Terima kasih, Mbak Sekar. Keren banget sih, Pak. Ini gimana sih ceritanya nih bisa seperti itu? Aduh, ini apa? Ceritanya juga saya tidak tahu harus mulai dari mana ya, karena majalah Time itu saya terus terang tidak tahu mereka menemukan saya dari jutaan manusia gitu ya. Itu gimana caranya? Hanya ketika sebuah hari ya di akhir bulan Juli itu saya tiba-tiba mendapatkan email ya dari seorang yang saya juga tidak mengenalnya. Bahkan dari catatannya ini adalah dari external sender katanya. Ini kamu harus hati-hati siapa? saya jawab, tapi dia isinya adalah mengatakan saya sedang dibidik gitulah kira-kira untuk masuk ke dalam daftar 100 orang paling berpengaruh dalam bidang AI. Saya katakan saya ini bukan ahli AI gitu, saya ini linguis. Iya katanya kami tahu Kak, karena kami sudah membaca berbagai macam sumber. Loh dari mana tahu itu? Oh banyak katanya ini. Nah, ketika saya tanyakan apa yang sumber yang paling akurat yang bisa disampaikan pada saya gitu, dia bilang ini waktu saya presentasi di UNESCO. Oh. Ya, di UNESCO itu saya presentasi tentang inisiatif yang dibuat oleh Badan Bahasa sebagai unit di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang revitalisasi bahasa daerah. Karena kita punya 718 bahasa daerah, tapi kondisi dari bahasa-bahasa daerah ini sedang mengalami kemunduran dan hampir kepada kepunahan. Nah, maka kami lakukan inisiatif gitu ya, ada inisiatif yang kami kerjakan mulai 2021 bagaimana caranya melestarikan bahasa-bahasa daerah ini. Nah, setelah panjang bicara gitu ya di email itu dia bilang, kalau gitu kita ngobrol deh melalui Zoom katanya atau pakai Google Meet. Kamu mau pilih yang pakai apa? Pakai Skype juga bisa. Saya bilang oke, pakai Zoom aja gitu. Nah, hari Jumat itu pukul 2 ya di awal Agustus saya langsung Zoom sama dia. Wah, ternyata ini wartawannya gitu kan. Dia banyak cerita kepada saya, banyak bertanya pada saya. Sekitar 1 jam saya wawancara. Terus dia bilang ya kalau kami happy gitu ya katanya, nanti kami akan usulkan ke redaktur yang di markas besar gitu ya di New York sana gitu. Ya, saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Enggak katanya, kami tidak puas ini karena kami perlu data lagi. Dia minta data macam-macam gitu. Ya saya kirimkan data apa yang sudah saya miliki gitu. Yang kami memang kerjakan gitu. Lalu saya kirimkan. Nah di pertanyaan yang mengungkap peran AI, saya kaget juga gitu. Karena dia bilang, apa kira-kira ya peran AI untuk pelestarian bahasa daerah? Saya bilang, oh kalau itu kami sedang mengerjakannya ini. Ayo dong elaborasi lagi katanya gitu. Nah saya elaborasi dan setelah itu dia paling kirim via WA gitu ya. Bertanya lagi, terus tidak ada lagi berita. Nah tiba-tiba itu pada tanggal awal Agustus, tanggal 7 kalau tidak salah, saya menerima email dari Amerika, dari Time, dari markas Time. Beda lagi orangnya, dia bilang ini kami sudah memutuskan bahwa kamu ini terpilih menjadi satu di antara 100 orang.
Serius saya gitu. Nah, karena saya jelaskan lagi, oh udah kamu nggak usah ada dispute di sini, katanya ini kami kok yang punya haknya. Ya sudah. Nah tapi tolong katanya sampai nanti tanggal 5 September kamu tidak boleh bicara kepada siapapun. Makanya saya rahasiakan kepada semua orang gitu. Susah ya menahan rahasia yang begitu berat ya. Bahagia. Ya saya diam aja gitu. Okay. Jadi happy sendiri gitu ya. Iya, Pak, saya ya, tenang aja ya. gitu, udah diam aja gitu. Nah, baru setelah ada di akhir Agustus gitu, ada penetapan itu, saya diminta untuk mengisi formulir, ya formulir data diri segala macam gitu, dan minta kesediaan saya untuk datang ke San Francisco. Ya. Saya tanya untuk apa saya harus ke San Francisco? Ini karena akan ada istilahnya itu intimate dinner ya dengan 100 orang ini gitu. Wah, saya bilang kalau ke sana saja untuk makan malam gitu ya ongkosnya berapa? Saya mikir kan ke sana gitu. Memang sangat spesial gitu. Tapi saya acaranya tanggal 16 ya, di undangannya itu 16 September. Saya kebetulan tanggal 15 itu masih ada di Tokyo gitu. Jadi saya katakan ini dengan berat hati saya tidak bisa ini datang. Wah beneran nih nggak bisa katanya. Ya saya nggak bisa. Ya udah ini tidak ada pengaruhnya, tapi tetap kami gitu. Dan begitu tanggal 5 muncul gitu di ini, saya kan baru pulang dari Korea tuh tanggal 5 itu karena Perpusnas kan menerima penghargaan tuh dari UNESCO. Terus pas datang ke sini sudah banyak nih kawan-kawan yang mengakses ternyata, dan yang pertama itu ada media massa dari kita sudah memuat beritanya itu pukul 9:04 gitu malam. Gitu. Duluan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Prof. Aminuddin dan juga Badan Bahasa ini sampai masuk dalam 100 orang paling berpengaruh? Dan ini penting banget karena selama ini kan berbicara mengenai AI gitu kan. Kita taunya ini mengancam itu, bahwa sebetulnya ini bisa kok memberikan hal yang sangat baik gitu. Terutama untuk bahasa ini. Pertama, perkembangan teknologi itu tidak bisa dikesampingkan dan tidak mungkin kita hindari ya. Kita hidup di dalamnya. Itu satu. Yang kedua, pemanfaatan AI ini sama seperti pemanfaatan golok juga gitu ya, pedang juga atau senjata gitu. Apakah kita mau gunakan untuk hal-hal yang baik atau hal yang buruk? Itu tergantung di niat kita ya yang memegangnya. Nah, kami di Badan Bahasa itu punya inisiatif ya, bagaimana menggunakan AI ini untuk penyelamatan bahasa daerah melalui pengembangan gitu ya. Bukan hanya urusan pendokumentasian kata-kata, kosakata, tata bahasa gitu. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana nanti dukungan AI ini bisa menjadi alat untuk belajar bahasa daerah. Begitu. Nah, hal yang kami sedang kerjakan ini ya, saya sampaikan juga ke majalah Time, yang sedang kami kerjakan misalnya pendeteksian tentang peta bahasa. Ya. Bahasa kita ini 718, tersebar di seluruh Indonesia. 428 ada di Papua. Ya. Kemudian 72 itu ada di NTT. Dan sebagainya. Nah, ini untuk memetakan kembali bahasa ini perlu biayanya sangat mahal. Karena harus datang ke tempat itu gitu kan. Nah, dengan bantuan AI ini akan dipermudah. Jadi sepanjang orang itu punya gawe ya, punya handphone lah gitu. Kemudian kita mintakan untuk memasang aplikasi itu di handphonenya, maka dia akan bisa memberikan data tentang persebaran bahasa. Itu satu. Yang kedua, kajian tentang vitalitas bahasa. Daya hidup dari bahasa daerah. Nah, suara saya ini suara usia di atas 50 tahun kan. Tapi kalau misalnya suara anak muda, anak-anak itu akan terdeteksi beda. Ya, karena suara juga kan punya kekhasan ya, punya DNA lah katakan gitu. Nah,
untuk mendeteksi apakah penutur bahasa-bahasa daerah ini anak-anak muda atau orang tua. Gitu. Ini AI bisa membantu. Nah, ini yang sedang kami kerjakan ya. Jadi dengan bantuan AI ini bisa kelihatan nanti tren pengguna bahasa daerah. Gitu. Bahasa oleh anak muda kah, anak-anak atau orang-orang tua yang sudah sebentar lagi juga tidak berperan lagi gitu kan ke depannya. Yang ketiga, ini masalah penerjemahan antar bahasa daerah. Jadi kalau misalnya Mbak Sekar mau mengetahui terjemahan dari sebuah ekspresi dalam bahasa tertentu, bahasa daerah tertentu ke dalam bahasa daerah yang lain, tinggal tanya saja si AI. Gitu. Misalnya saya penutur bahasa Sunda, tinggal bicara saja ke AI ya, misalnya nama AI-nya itu Baba lah, gitu, Badan Bahasa gitu gitu. Baba. Ini maaf ya saya pakai bahasa Sunda. Cing, naon tarjamahna maneh mah teu baleg gitu ya. Dalam bahasa Batak, Mandailing misalnya gitu. Artinya coba Baba, apa kira-kira terjemahan kamu ini nggak bener ya dalam bahasa Mandailing. Si AI ketika sudah punya datanya, big datanya ya, data rayanya akan mengatakan ini. Ini begini gitu. begini. Keren Saya mau belajar ini. Si AI tinggal ditanya saja. Misalnya Baba, tolong jelaskan kepada saya apa bedanya Cece dengan Neng gitu. Dengan Teteh misalnya gitu. Ya. Penting tuh. Apa bedanya Mbak misalnya dengan Kakak misalnya gitu ya. Nah, ini model pembelajaran yang dalam tanda petik sederhana ya. Tapi jangan dilihat sederhananya itu. Karena di dalam di belakangnya itu tersimpan puluhan atau ratusan juta data bahasa daerah. Yang tersimpan di situ. Maka dengan sendirinya dia akan terdokumentasikan gitu dengan baik begitu. Begitu. Salah satunya, salah tiganya gitu. Ya. Oke, ini keren banget. Dan ini masih dalam proses sedang dikerjakan. Betul, ini sedang kami kembangkan. Si Baba ini ya. Iya, gitu. Nanti namanya apa saya nggak tahu ya. Terserah kawan-kawan aja nanti. Oke, baik. Jadi nanti ke depannya saya udah bisa belajar bahasa mulai dari, bahkan ini jauh ya, dari pendeteksiannya, kemudian juga kajian vitalitasnya, kemudian belajar bahasa daerah, dan udah ada penerjemahannya. Ini pastinya mengumpulkan datanya tuh dibantuin sama balai-balai bahasa dari seluruh Indonesia ya. Ini saya nggak kebayang ini dalam mengumpulkan data-datanya nih kayak mana. Tapi luar biasa banget sih yang dilakukan, dan saya berharap ya semoga nanti ke depannya ini juga bisa cepat terlaksana. Jadi yang namanya Sekar tapi kan nggak bisa bahasa Jawa tuh kadang-kadang tuh malu gitu ya Pak ya. Nanti saya bisa belajar. Jadi gini ya Mbak Sekar, yang sedang kami bangun itu data rayanya, sistemnya. Jadi calon-calon korpus bahasa daerah ini sedang kami dokumentasikan ya. Ada berapa puluh bahasa dulu gitu, kemudian apakah itu bahasa lisan, bahasa tulisan, dari koran, dari buku, majalah, tulisan-tulisan di Facebook, dimanapun, sepanjang itu dalam bahasa daerah kami ambil. Gitu. Nah, ini membangun data raya ini. Ini kan tidak mudah gitu ya. Dari sekian bahasa, kita pasti akan harus punya prioritas kan, gitu, bahasa mana yang akan kita pilih. Begitu. Oke, baik. Pak, sukses terus untuk Bapak, ikut bangga sekali lagi, dan ikut senang banget sebagai masyarakat Indonesia. Semoga ini si Baba ataupun siapa namanya bisa sukses dan lekas terlaksana ya Pak. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat selalu. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Gimana Sam? Keren banget ya ternyata ya. Jadi Indonesia itu kan punya banyak banget bahasa, lebih dari 700 bahasa. Yang mana memang mengalami ancaman kepunahan. Tapi ternyata dengan adanya teknologi, dengan penggunaan AI, itu bisa mendapatkan berbagai kemudahan untuk kita bisa melestarikannya. Keren banget ya. Sekarang sudah gampang sekali sih, sudah mudah sekali ya untuk menterjemah macam-macam. Iya. Ya, saya ke luar negeri nggak usah
nggak usah pusing-pusing, nggak usah pusing. Saya bagaimana? Nggak ngerti nih bahasanya. Pakai AI atau Chat GPT. Benar. Untuk pekerjaan-pekerjaan juga ya. Itu Betul. juga bisa sangat membantu banget. Dan jadi nanti dengan kalau udah ada AI-nya punya badan bahasa nih, misalkan nanti Sam ke Jawa gitu ya, terus nggak bisa bahasa Jawa, walaupun saya yakin sih Sam bisa bahasa Jawa ya, kan temennya banyak PMI ya. Nanti bisa pakai AI-nya badan bahasa itu Sam untuk menerjemahkan. Gitu. Itu sih. Ngomong-ngomong, ini dari teman-teman kita bagaimana ini? Oh, ini dari teman-teman kita nih. Kemarin kan di episode yang ke-27, ingat nggak Sam yang ada baby panda itu? Oh, iya. Yang dari baby panda itu kan kita sempat iya, yang cute banget itu tuh kita juga mengundang salah satu narasumbernya adalah Bang Mumu ya, pelestari aksara Nusantara yang kemarin nulis tulisannya Sam pakai huruf Nusantara itu ya. Nah, ternyata banyak nih teman-temannya Kang Mumu yang menonton acaranya kita dari Mbak Dek Ulfa. Dia bilang gini nih, keren sekali, hello Jakarta, hello Hong Kong, Mbak Sekar dan Pak Sam dan Bang Mumu, salam dari kami pegiat Sinau Aksara Nusantara Hong Kong, San Haka. Halo Mbak Ulfa, terima kasih ya. Mau menyapa juga pegiat Sinau Aksara Nusantara Hong Kong yang sudah ikut menonton Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Tonton kami terus. Kemudian ada juga dari, banyak nih Sam. Saya bacain, saya pilih 3 aja ya. Ini dari Mbak Nayaka Citra. Tetap semangat untuk para pegiat aksara Nusantara di seluruh Indonesia dan Hong Kong. Semoga aksara Nusantara makin lestari. Kemudian ada juga ini dari Yayu Setianingsih yang kemarin disapa Sam. Ini ternyata yang ketuanya dari San Haka. Dia bilang ini, halo Kak Sam dan Kak Sekar, selamat pagi. Ini Yayu dari Sinau Aksara Nusantara Hong Kong. Senang bisa bertemu lagi meski kali ini lewat video dan tulisan. Karena waktu itu ketemunya di Victoria Park ya. Sekarang ketemu lagi. Terima kasih sudah menyapa saya serta mengapresiasi San Haka, JKKW dan para pegiat aksara Nusantara lainnya. Semoga Halo Jakarta, Halo Hong Kong semakin sukses. Terima kasih Mbak Yayu. Terima kasih Mbak Yayu. Harus, yang penting pokoknya saya minta teman-teman semua atau pendengar, penonton ya, di-share dan di-subscribe ya. Iya, betul banget. Ini ada banyak banget yang menyampaikan, tapi nanti saya bacain di next episode kali ya. Boleh. Oke, Kayaknya baik. waktunya cepat sekali ya. Iya. Tapi yang berlalunya cepat banget gitu ya. Dan tahu-tahu nanti kita akan bertemu lagi di bulan Oktober. Betul. Oktober ceria ya, bukan? Tetap di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye. Sekolah malah sekoyo wela dalan budal dorong sarapan desa nesu mlaku ning dalan sawise tekan sekolahan guru mulai nulis di papan ayo mulai sinau pantang menyerah terus maju pendidikan gawe masa depan yo butuh pengorbanan ayo nanti ujung kalau jembolot pelajaran pendidikan gawe masa depan yo butuh pengorbanan ayo nanti ujung kalau jembolot pelajaran ilmu kuwi sing kena ojo mandek lan terus pasrah. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.